Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pradita Rizky Aulia dengan NIM 14012014173. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya, yaitu pengaruh berita kasus ganti rugi 1,1 ton PT Antam terhadap sentimen investor studi kasus pada saham Antam 2023. Pada tahun 2018, Budi Said membeli 7.071 kg emas senilai 3,5 triliun dari PT Antam, hanya saja menerima 5.935 kg emas. Budi Said mengalami kekurangan 1.130 kg emas setelah upaya mendapatkan tanggapan dari PT Antam. Gagal, Budi Said menggugat perusahaan tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya pada 7 Januari 2020. Pengadilan Negeri memutuskan mendukung Budi Said pada Juli 2022. PT Antam menunjukkan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya pada 19 Agustus 2021. Tetapi Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali pada September 2023. Keputusan tersebut merugikan PT Antam, menyebabkan penurunan harga saham pada PT Antam di 2023. Fenomena ini memperlihatkan korelasi yang kuat antara berita yang beredar dari sentimen investor terhadap nilai saham. Selain ketidakpastian hukum, kasus ini berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan, merespon pasar saham, dan mengubah persepsi terhadap PT Antam serta sektor pertambangan keseluruhan. Dalam konteks ini, peran media sosial, terutama Twitter, menjadi semakin penting dalam membentuk optimi dan perdagangan kolektif investor. Yang selanjutnya yaitu literatur review yang saya pakai di dalam penelitian saya ini. Yang pertama yaitu dari Gianluca Agnes, Marco Corlaza, Michelle Costola, dan Ronald Pelizzo yang berjudul Influence of Public News, Sentiment on Stock Market Index Return and Probability 2021. Yang kedua yaitu Leon Shafira and Bart Rikunahu, yaitu analisis korelasi sentimen pada Twitter terhadap abnormal return saham 2022. Yang ketiga yaitu ada Putri Feriska Nugraha dan Ika Putra Muhammad Malik Akbar Rohandi yang berjudul Megaglobin Sentiment Investor, Return and Probability in the COVID-19 di Era Indonesia Stock 2021. Yang keempat yaitu Oli Solihin yang berjudul Investasi Big Data pada Sosial Media serta Strategi Komunikasi Krisis Pemerintahan 2021. Yang kelima yaitu ada Ayus Sarinus Nur Lestarianti dan Dian Purbarini yang berjudul Pengaruh Berita Lonjakan Kasus COVID-19 pada akun Instagram @Kemenses.RI terdapat minat vaksin followers akun Kemenses.RI 2020. Yang terakhir yaitu ada Putri Feriska Nugraha, Muhammad Malik Akbar Rohandi yang berjudul Defining and Measuring Megaglobin Sentiment Investor on Stock Market 2020. Rumusan masalah yang akan saya bahas, yang akan saya pecahkan di penelitian ini, yaitu apakah berita mengenai kasus ganti rugi 1,1 ton emas PT Antam memiliki dampak yang signifikan terhadap sentimen investor, khususnya melalui aktivasi megaglobin terkait dengan PT Antam. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis apakah berita kasus ganti rugi 1,1 ton Antam memiliki pengaruh signifikan terhadap megaglobin sentimen investor pada saham Antam. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua variabel X, yaitu berita kasus Antam sebagai X1 dan ketidakpastian ekonomi X2, yang nantinya akan mempengaruhi megaglobin sentimen investor sebagai Y. Data yang saya
gunakan di penelitian ini menggunakan pendekatan data sekunder dengan mengumpulkan informasi dari media sosial Twitter dengan menggunakan teknik data mining, pengambilan data yang dilakukan dengan bahasa programming Python versi 3.9.13 dan manajemen versi menggunakan Git Bash 2.37.3 di versi operasi Windows, integrasi Python dan Git Bash, memastikan efisiensi dan pengumpulan data dan manajemen proyek membentuk dasar kuat untuk analisis selanjutnya. Populasi yang saya gunakan di sini yaitu menurut Sekara dan Bogi 2016 merajuk pada keseluruhan grup individu, peristiwa atau objek yang menjadi fokus penelitian. Populasi ini mencakup kumpulan orang, peristiwa atau objek yang menjadi landasan bagi penelitian untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, populasi dapat diartikan sebagai seluruh data yang relevan dengan penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah username dari Twitter di Twitter yang menginterpretasikan investor individu. Oleh karena itu, opini atau Twitter mengenai saham perbankan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, khususnya saham Antam yang disampaikan oleh username dan mewakili investor individu dalam sektor keuangan, dianggap sebagai populasi dalam penelitian ini. Pendekatan ini memfokuskan pada kelompok yang paling relevan dengan tujuan penelitian yaitu investor individu di sektor keuangan sebagai memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis data yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.